Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua ini kembali lagi ketemu di hari Rabu bersama saya Hersu Bin Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda. Apa saja nih Mas Ersu isunya? Kayaknya ada yang hot-hot gitu ya, dan juga isu ekonomi. Mas Ersu tentu sudah mendengar ya, ada berita itu tentang yang menyangkut seorang ketua umum parpol besar begitu yang terseret kasus perselingkuhan dan intimidasi. Ya. Itu saya banyak sekali mendapatkan beritanya di grup-grup WhatsApp ya, nyebar gitu ya Mbak ya. Tapi seperti biasa kan kalau ada berita-berita yang seperti ini, kita mesti mesti hati-hati dan lebih melakukan verifikasi. Klarifikasi sana sini ya. Sana sini. Karena agak aneh. Ini ada dua keanehan menurut saya. Kenapa yang muncul di media-media yang pinggiran gitu ya, bukan media-media besar. Media-media besar sama sekali tidak memberitakan. Padahal ini katanya beritanya jelas nama orangnya, pengacaranya juga jelas, laporannya ke Mabes Polri dan juga ke Komnas HAM kan gitu ya Mbak ya. Betul. Dan yang menarik ini ada satu media ini linknya masih ada nih Mbak kalau Anda mau lihat, ini namanya Radar Nonstop. Tapi tapi di situ kemudian setelah saya klik nggak muncul tuh beritanya Mbak. Iya, sudah hilang ya. Tapi kan itu yang ketika dia muncul di awal tidak bisa dihilangkan jejaknya memang. Ya. Tapi isinya saja yang hilang. Ya. Nggak di take down ya. Artinya di take down ya, isinya di take down, tapi linknya itu, URL-nya itu masih bisa muncul. Nah, padahal di media yang Radar Nonstop itu nama jelas si petinggi partai ini dengan ini partainya disebut jelas di situ ya Mbak ya. Namanya juga disebut jelas ya sebelumnya ya Mbak di situ ya. Iya, namanya juga disebut jelas. Tapi terus kemudian ada media lain, ya kita bisa katakan itu sama sekali bukan media mainstream ya Mas Ersu, itu namanya disamarkan begitu. Walaupun disamarkan kan, tapi orang sebenarnya mudah sekali menduga siapa yang dimaksud kan. Disebut situ inisialnya AH, kemudian gitu istrinya YA ya kalau nggak salah gitu ya. Ya terus YA, ya betul. YA terus disebutkan dia petinggi partai yang juga jadi menteri. Jadi kan sebenarnya ini ya itu sama saja memberi clue yang sangat jelas gitu ya, bukan menyamarkan sih. Jadi, tapi mungkin dia menghargai semacam presumption of innocence, walaupun dalam banyak media-media ada kesepakatan juga di media tertentu yang menyebutkan kalau disebutkan inisial itu nanti malah bisa menimbulkan fitnah karena kan banyak orang yang inisialnya sama gitu ya. Nah, saya tetap menghormati itu, dan saya juga coba melakukan klarifikasi kan, karena disebutkan selain ke Mabes Polri juga ke Komnas HAM. Saya tadi sudah mengontak Ketua Komnas HAM untuk Ahmad Taufan Damanik, tapi belum direspon gitu. Saya menanyakan apakah betul ada laporan semacam ini. Nah, kalau saya baca pada kronologinya memang agak ini kalau dibilang sumir juga gimana ya, ini kan peristiwanya terjadi menurut dia tahun 2012 ya Mbak ya, itu 2012. Pertemuannya di Ancol, katanya mereka pernah bertemu di situ, kemudian zaman itu masih pakai BlackBerry. Nah, itu kan masih zaman BB tuh. Nah, mudah-mudahan apakah kalau dia jangan sampai dia terjerembab ke fitnah, dia masih menyimpan chatnya. Saya agak meragukan karena saya sendiri sudah nggak tahu kemana BlackBerry saya itu. Atau ada tipikal orang seperti saya memang nggak seneng nyimpen pesan-pesan begitu, walaupun pesannya spesial atau khusus seperti itu. Dan uniknya Mas Ersu, sebelum ini muncul di media yang pinggiran begitu ya, itu sudah menyebar duluan gitu bahwa tidak lama lagi akan heboh nih, akan ada isu mengenai perselingkuhan dan intimidasi ketua umum parpol besar begitu. Jadi kita menantikan begitu. Jadi ini kan memang sepertinya memang ada sesuatu ya di balik itu, Mas Ersu. Betul, betul. Saya juga mendengar itu, dan pada waktu itu teman-teman yang memberikan info itu sudah memberikan clue gitu. Ternyata kemudian dua hari yang lalu kalau nggak salah ya, sekarang muncul ini Mbak ya kasusnya ya. Nah, tetapi gini, saya kira penting buat Pak Menteri, buat Pak Ketua Partai yang punya inisial AH tadi,
segera memberikan klarifikasi karena sekarang ini tidak ada jaminan meskipun tidak muncul di media-media konvensional itu beritanya tidak akan nyebar kemana-mana karena seperti kita ya, saja di medsos terutama, betul. Kita saja udah dapat dari sejak tadi malam berseliweran dan saya sendiri itu banyak sekali yang mengirimi kepada saya gitu karena ini memang eranya seperti ini sekarang. Jadi era media sosial itu tidak bisa lagi dibendung oleh media-media konvensional yang selama ini biasanya menjadi semacam apa ya trendsetter ya Mbak ya. Iya. Nah, sekarang nggak bisa muncul di WhatsApp grup saja itu sudah bisa jadi trending, udah viral kemana-mana. Jadi menurut saya penting untuk segera memberi klarifikasi. Saya tidak akan menuduh bahwa ini ada operasi media sehingga media-media besar tidak muncul. Agak aneh juga sebenarnya kenapa peristiwa ini tidak muncul di media konvensional yang besar. Tetapi yang paling penting ini perlu diklarifikasi. Saya sih melihatnya begini ya, karena ini tahun-tahun politik, kemudian menyangkut seorang ketua partai dan juga seorang menteri, ini kaitannya nggak jauh-jauh dengan tiket Pilpres 2024 gitu. Kenapa? Betul. Kenapa kita bahas ya? Jadi jangan salah, kita PPN tidak membahas. Iya, kita bukan membahas perselingkuhannya ya, tapi off the record atau story behind the story-nya. Ya. Oke, saya sih melihatnya itu lebih pada sekali lagi ini jangan salah lagi ya, kita bukan membuat hoax, bukan membuat apa, tapi kita memberitakan adanya kita masih sebut rumor lah, meskipun ada media-media yang sudah memuatnya ya, media-media pinggir sudah memuatnya, ini masih sekedar rumor dan nanti saya kira mungkin akan ada kalau memang media-media konvensional besar tertarik, mungkin mereka akan tergerak untuk mewawancarai Komnas HAM, Mabes Polri, gampang kok nanya bagaimana sebenarnya kasusnya dan kemudian dikonfirmasi gitu. Tapi yang saya kira kita perlu kasih bingkai lepas apakah betul atau tidak terjadinya skandal itu, kita pasti melihat itu tidak bisa lepas dari persoalan 2024. Politik. Ya, ini kan rame nih Mbak. Sekarang kan kita tahu bahwa sekarang koalisi pemerintah itu menguasai 82% suara di DPR. Artinya kalau mereka mau ini apalagi dengan PT 20% itu mereka tinggal baku atur. Kita perlu ulang-ulang terus ini. Makanya pentingnya ini kita gaungkan PT 0% gitu ya. Makanya salam 0%. Sayang saya dikirimin kaos belum sampai, kalau ada akan saya dipakai ya. Perlu membangun kesadaran bahwa selama PT masih 20% itu maka kita tidak akan terlalu berharap banyak ada perubahan pada tahun 2024. Yang jadi presiden, calon wakil presiden pasti orangnya itu saja. Itu saja, betul. Ya. Karena dipastikan kan kubu oposisi tidak cukup mengusung satu kandidat, ya kan Mbak, PKS dan Demokrat tidak akan cukup karena suaranya sekitar hanya tidak akan bisa 18% atau 17-18%. Jadi dipastikan tinggal mereka baru atur siapa yang mau dijadikan calon presiden di antara mereka dan kemudian siapa calon bonekanya gitu di antara partai koalisi pemerintah. Jadi kalau ada salah satu partai, nah kita sebutnya begitu ya. Kalau ada salah satu partai koalisi yang sekarang bergolak gitu kan dan menjadi perebutan, itu kan menjadi menarik, orang melihatnya ini ada peluang mungkin dia bisa membentuk poros baru di luar pemerintahan dan dengan Nah, tetapi bisa jadi juga kita ingin tahu siapa ketua umum berikutnya yang akan tampil. Kalau bagian dari oligarki itu, ya kita nggak berharap terlalu banyak. Gitu kira-kira. Iya, betul. Karena kita tahu juga bahwa beliau ini begitu cukup bernafsu ya untuk menjadi diprediksi begitu ya, berdasarkan pengamatan kita dengan banyaknya poster-poster besar begitu di seluruh Indonesia, di jalan-jalan besar ya, itu kan memerlukan biaya tinggi yang seperti itu gitu ya. Seperti halnya ada poster-poster Mbak Puan, itu kan orang masyarakat langsung sensi lah sebagai ketua DPR, untuk apalagi ada poster-poster besar atau baliho-baliho besar itu tadi begitu. Nah, beliau ini juga memiliki poster-poster yang banyak begitu, bertebaran di mana-mana begitu. Dan dibandingkan dengan poster-poster dari partai-partai yang lainnya, ini cukup mendominasi begitu. Nah, itu memperlihatkan kalau kita menuju ke 2024, beliau ini cukup
cukup memiliki hasrat begitu. Nah, kita kan tentunya memperhitungkan ini oligarki siapa gitu kan, ini ada oligarki atau tidak di belakangnya, dan kemudian kira-kira seperti kata Mas Hersu tadi, siapakah ketua umum yang berikutnya, backingnya siapa juga begitu. Ini yang perlu kita ketahui dan masyarakat aware karena berkaitan dengan PT 0% itu tadi. Kita kan nggak mau memilih calon yang sudah disetel sama oligarki gitu. Oke, tapi gini, kita juga perlu beri semacam klarifikasi kepada tadi siapa Mbak yang melaporkan namanya itu Mbak? Kalau itu namanya jelas kok tadi disebut. Iya, perlu pakai inisial atau jelas ya? Iya, karena di media udah menyebutnya jelas kan namanya di situ Rifa ya. Handayani kalau tidak salah ya. Namanya Rifa Handayani, tapi di situ saya lihat beliau pakai masker dan pakai penutup kepala. Saya tidak Iya bisa betul, pakai menyimpulkan. kacamata juga, jadi matanya tidak kelihatan. Ya, saya tidak bisa menyimpulkan itu apa jilbab atau apa karena dalam banyak kasus orang kan ketika ada peristiwa khusus biasanya kemudian tiba-tiba pakai penutup kepala gitu ya. Kita jangan menyebutnya sebagai jilbab. Nah, tapi gini, kita mesti klarifikasi pada Mbak Rifa, kita tidak menafikan karena ini persoalan serius ya kalau ada soal ini soal hak seorang wanita gitu ya. Tapi bukan itu. Jadi silakan saja Anda proses terus secara hukum, tetapi kami hanya memberikan bingkai politik. Jadi bukan menuduh Anda punya motif politik. Cuman kita tahu bahwa karena Anda berurusan dengan seorang yang Anda sebut ketua umum partai, petinggi partai, menteri, jadi nggak bisa dilepaskan dari persoalan politik gitu. Jadi sangat mungkin saja ada lawan politik dari Pak Menteri itu akan memanfaatkan situasi ini. Betul. Ya. Lawan politik baik di dalam partainya sendiri maupun dari luar begitu. Jadi isu ini ngeri-ngeri sedap. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Sekali lagi kita nggak mau masuk wilayah yang apa ya soal asmara, tapi karena ini berkaitan dengan kebijakan dengan seorang menteri, seorang pejabat tinggi, jadi tentu ini berkaitan dengan masalah kebijakan publik. Dan tadi apalagi kalau dikaitkan dengan persaingan pada Pilpres 2024 ini menjadi sangat menarik itu ya Mbak ya. Nah, sudah kita biarkan dulu supaya kita juga tidak melakukan trial by the press gitu ya. Saya kira juga saya minta pemirsa kita juga untuk wait and see dulu, jangan segera mengambil kesimpulan sampai ada fakta-fakta yang cukup kuat kan itu. Betul. Ya. Oke. Karena masih dari satu pihak, belum kedua belah pihak ya. Ya. Kita pindah ke topik lain, Mbak. Apa nih? Yang menarik Mas Hersu, kita lihat di sekretariat kepresidenan dari akun ofisialnya yang di YouTube ya, diunggah mengenai Pak Jokowi yang menelpon langsung Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ketika mendapat keluhan begitu dari para petani bawang putih. Nah, unggahan ini ada sekitar 10 menit lebih begitu. Padahal unggahan sebelumnya sudah diunggah juga, yaitu konferensi pers dari Pak Jokowi itu hanya sekitar 3 menitan gitu. Artinya kalau kita melihat alokasi waktu ini penting sekali gitu untuk rakyat ini mengetahui apa isi teguran atau pernyataan Pak Jokowi, isi teleponnya kepada menterinya ini begitu, yaitu mengenai bahwa saat ini petani bawang putih sedang panen. Kenapa kok ada impor bawang putih begitu? Nah, ini berkali-kali terjadi. Supaya pemirsa kita juga bisa ngerti seperti apa, kita tonton saja dulu ya. Sebentar ya Mbak ya, kita tonton dulu. Baik. Halo Pak Menteri. Siapa Pak? Pak Menteri, ini saya dengan para petani di Temanggung. Keluhan mereka semuanya sama. Pada saat panen bawang putih, bawang merah, bawang putih maupun bawang merah itu impornya justru masuk. Keluhannya selalu itu. Nggih. Sebentar, bawang putih, bawang merah. Bawang putih, benar, bawang putih. Bawang putih. Betul. Nggih. Nggih. Enggak, yang ini apa? Yang di sini enggak, saya nanam bawang merah ini, agak confuse tadi. Jadi di sini juga ada bawang putihnya. Tapi pas panen, keluhan mereka sering nggak mau nanam lagi karena harganya jatuh, impor anunya pas masuk itu aja anunya.
Gitu. Ini di Kecamatan Bansari, Pak. mana? Bansari. Bansari. Iya. Bansari. Di Kabupaten Temanggung. Iya. Iya. Iya, Pak Mendak. Iya, oke. Terima kasih. Makasih. Iya ini Mbak. Jadi dari sini kan orang kemudian tahu, oh ini saya kira ini kita bisa melihatnya dari sisi komunikasi politik Mbak. Ya, kita komunikasi politik, Presiden mau memberikan semacam bukti kepada para petani bawang, juga kepada publik bahwa beliau itu berpihak pada petani bawang. Tetapi setahu saya kan persoalan ini bukan hanya terjadi sekarang ini kan Mbak, ini kan sudah peristiwa yang menahun gitu. Iya, ini sudah berkali-kali terjadi ya, dan kemudian sudah berkali-kali juga orang kemudian mengingatkan bahwa ketika diangkat, para menteri ini sudah diingatkan oleh Pak Jokowi bahwa hanya ada visi misi presiden, tidak ada visi misi menteri. Nah, jadi apakah kebijakan impor ini tidak dilaporkan kepada presiden, Mas Herssu? Kenapa presiden selalu terkejut begitu ya? Setiap kali itu kaget gitu, sepertinya. Dan kemudian harus mengkonfirmasikan. Nah, ini tidak hanya terjadi sekali ini saja. Ini kemarin ada ketika Presiden melakukan kunjungan ke Wonosobo dan Temanggung. Ya, sebelumnya juga Presiden melakukan kunjungan-kunjungan yang lain ya. Dan kemudian kemarin juga ketika di Trenggalek dinyatakan juga bahwa sudah 3 tahun ini kita tidak impor. Pak Jokowi sangat yakin itu, dan kemudian banyak juga sambutan dari PKS juga, bahwa bahkan dari anggota legislatif dari PKS menuduh Presiden jangan melakukan kebohongan publik begitu. Nah, orang kan kemudian jadi melihat data-data BPS seperti apa sih, dan ternyata memang ada impor dari berdasarkan data BPS begitu ya. Nah, ini sepertinya strategi komunikasinya ini yang seperti kata Mas Herssu tadi. Mestinya Pak Jokowi dikasih tahu, Bapak yang tidak impor itu adalah untuk beras umum, konsumsi masyarakat. Tapi untuk horeca, hotel, restoran, catering, terus beras-beras khusus, dan sebagainya lah, masih cukup banyak itu jenis-jenisnya, itu kita masih impor begitu. Nah ini kan gini, sebenarnya persoalan begini ya, Presiden menegur seorang anak buahnya, ini mestinya persoalan internal ya. Saya kira cukup diselesaikan secara internal, nggak perlu dipublish gitu. Tapi saya kira itu sudah menjadi gaya yang khas dari Presiden Jokowi. Anda ingat pada waktu Presiden Jokowi sidak obat-obatan untuk COVID di sebuah di Bogor ya. Kan beliau juga langsung menelpon Menkes. Tadi itu malah lebih dramatis karena itu di dalam mobil kan, menelponnya di situ langsung menegur Menteri Kesehatan gitu. Dan pada waktu itu banyak loh, ini kok Presiden mempermalukan stafnya sendiri ya di depan publik itu. Harusnya kan hal semacam ini nggak bagus. Saya kira saya paham maksudnya dari sisi komunikasi politik itu adalah Pak Jokowi ingin menyampaikan pesan pada publik, satu bahwa saya sesuai dengan komitmen saya menjaga soal ini, soal impor bawang, soal obat-obatan dan sebagainya, dan kemudian saya sudah mengambil tindakan tegas kepada anak buah saya. Tapi dari sisi yang lain, dari sisi apa yang Anda tadi sebut, nggak ada visi menteri, yang ada visi presiden, ini kan jadi pertanyaan publik gitu. Kenapa kok mesti semacam ini? Kan clear, biasanya kan kebijakan-kebijakan semacam ini pasti dibicarakan di dalam rapat kabinet. Untuk hal khusus itu ada rapat kabinet terbatas. Kita ingat ya, ketika kita heboh soal harga PCR, harga tes PCR. Ya, betul. Ya, kan kemudian dibongkar oleh Pak Erick Thohir sendiri gitu, bahwa ini harga tes PCR itu ditetapkan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan juga dihadiri oleh Pak Pres. Betul, iya. Dan para menteri terkait juga begitu. Jadi diputuskan dalam sebuah sidang kabinet. Nah, kalau seandainya Pak Jokowi kemarin menelpon ke Menteri Perdagangannya, jadi selama ini sidang kabinet ngapain aja gitu? Keputusannya bagaimana gitu? Ataukah itu hanya gimmick saja gitu, hanya untuk memenuhi rasa ini untuk untuk masyarakat begitu ya, ini sudah beres nih, karena keluhan itu kan spontan, dia terima dari petani saat itu juga direkam, terus kemudian langsung minta telepon, atau saya juga nggak tahu ya, barangkali juga tidak spontan juga ya Mas Herssu, kita nggak tahu begitu. Nah, tapi
artinya seperti ingin memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat bahwa ini loh sudah saya tegur dan ini akan beres. Tapi kenyataannya seringkali ini terjadi ya, nanti tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada impor pada saat petani sedang panen. Karena ini sudah berkali-kali. Jadi kayak tebu, kita sedang panen tebu, malah impor 50% lebih. Terus kemudian garam, kita impor sampai 3 juta ton. Nah, ini dikhawatirkan 1,8 juta ton garam rakyat tidak terserap. Begitu juga dengan cabai. Kita lagi panen cabai sampai di tingkat petani, Mas Herssu, bahkan anjlok sampai tinggal Rp2.500 per kilogram pada waktu itu. Nah, memang di pasar masih sekitar 10.000 begitu ya, walaupun ada juga yang menjual 7.000 begitu. Tapi pada saat yang sama kita impor cabai dari India. Memang cabai India ini dikatakan untuk kebutuhan industri karena kepedasannya adalah 10 kali dari cabai rawit kita begitu ya. Tapi saya lihat ini dijual loh di marketplace. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan industri, ini bocornya tuh banyak gitu ya. Nah, inilah yang menghantam para petani kita begitu. Tidak hanya itu, gula rafinasi, raw sugar, gula mentah. Itu gula rafinasi juga bocor dijual ke masyarakat gitu. Sempat heboh itu Mas Herssu tahun lalu kalau tidak salah tuh. Dan padahal banyak juga artikel kesehatan ya bahwa gula ini tidak baik untuk dikonsumsi langsung karena ini masih harus mengalami proses gitu ya yang secara kimia ada rantai tertentu yang belum sempurna dan ini antara lain bisa menyebabkan seperti kanker dan sebagainya. Tapi kemudian ya itu berlalu begitu saja, hanya sesaat ya, sehari 2 hari heboh dibicarakan, dimuat di media ya, karena kita terlalu banyak sudah problem gitu ya, problem hukum, problem politik, problem ekonomi dan sebagainya, akhirnya tenggelamlah masalah itu dan berlangsung terus lagi dan lagi. Nah ini problem kita nih Mas Herssu. Ini kalau ini karena menyangkut rente ya, Mas Herssu masih ingat tentu pada zaman Pak Erlangga Lukita yang ketika melawan Pak Buas dan kemudian ada kata matamu Enggar Tiasto Lukita. Iya, Pak Enggar Tiasto Lukita. Betul. Ya, Mendak. Nah, ketika zaman dia itu kan cukup brutal itu impor. Dan kemudian gudang-gudang Bulog dipakai begitu untuk impor dari Kementerian Perdagangan. Dan kemudian Pak Arman Menteri Pertanian tobat-tobat gitu ya. Karena dan orang kan minta ke dia klarifikasi, apakah Anda yang impor? Loh bukan, yang impor ini Kementerian Perdagangan. Anda tahu? Tidak, saya tidak tahu begitu. Dan kemudian harus masuk ke gudang Bulog karena Menteri Perdagangan ini tidak memiliki cukup gudang begitu. Dan kemudian kita masih ingat terjadi peperangan dalam tanda kutip, tapi cukup keras ya. Pak Buas sampai mengatakan matamu begitu kan? Kita masih ingat itu jejaknya. Ini luar biasa koordinasi di antara para menteri. Visi misi Pak Jokowi diterjemahkan dengan cara seperti ini begitu. Ya. Ini kalau dalam manajemen ada yang sering disebut apa? Kalau too many chief, no Indian, too many chief, no Indian, gitu ya. Terlalu banyak bosnya ini. Jadi tapi nggak jelas nih siapa yang sebenarnya jadi bos. Kan kalau dulu Pak SBY itu dijuluki autopilot gitu ya, negara autopilot gitu ya. Padahal bagi orang yang kenapa? Karena ya jalan sendirian aja tanpa dikendalikan oleh Pak SBY. Tapi sebenarnya kalau orang yang tahu di dunia penerbangan, praktek dalam dunia penerbangan, ketika autopilot itu mode autopilot itu sebenarnya situasi sangat aman. Jadi pilot mengerti bahwa berapa jam ke depan itu udara cerah, tidak akan ada turbulensi, makanya kemudian masuk ke autopilot gitu aja. Nah, yang sekarang ini kita nggak tahu nyebutnya begini, apakah apa istilahnya dalam manajemen. Saya belum pernah mendengar yang spesifik dari khasnya. Tapi yang jelas seperti itu, Pak Jokowi selalu akan mengulang pola semacam ini, menegur para menterinya gitu. Tapi kemudian implementasinya sebenarnya yang kita tunggu, bukan soal tegurannya gitu ya. Saya kira ini kan teguran ini kalau mungkin buat para petani ini semacam aspirin saja gitu ya, bisa menghilangkan sakit kepala sejenak. Sesaat saja, tapi nggak menyelesaikan persoalan karena betul, ya. Yang sakitnya bukan soal sakit kepala kok ini, sakit seluruh tubuh, radang seluruh tubuh karena menyangkut bagaimana buat petani itu kan soal kehidupan mereka ya. Jadi betul. Ya, jadi ketika mereka bekerja keras,
ada problemnya kan banyak petani ini, selain pasar ketika proses itu pupuk segala macam ini kan jadi problem buat mereka. Iya. Dan kemudian bayangkan ketika mereka sudah dengan modal menyiapkan bibit, pupuk, tenaga, perawatan dan sebagainya, ketika waktunya panen tiba-tiba harganya hancur. Karena dihantam oleh bawang impor. Saya bisa berempati karena kalau kita juga gitu sudah berusaha keras dan itu yang menjadi gantungan hidup kita di situ dan kita dihantam dengan kebijakan yang enggak pro rakyat ini kan memang sangat menjengkelkan dan bisa membuat kita marah gitu ya. Dulu sampai ada buang bawang putih itu dibuang ke kali irigasi. Kita pernah lihat ya video-videonya. Betul. Marah. Dibuang di jalanan, dibuang di kali, begitu ke sungai. Ya, ini memang luar biasa ya Mas Ersu. Kan kita juga pada periode sebelumnya tahun 2014-2019 itu kan pernah ramai juga itu impor garam ya. Kita sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia nomor 2 sesudah Kanada, kita masih impor garam gitu. Alasannya karena belum memenuhi standar nih produksi dari petani garam kita gitu. Nah, itu kan teknologi yang sangat mudah untuk dipelajari begitu. Kita dengan iklim tropis yang taruhlah musim panasnya itu panjang sekali, bahkan di musim hujan pun kita masih bisa itu melakukan panen garam itu begitu. Kita kok bisa kita impor begitu, dan kemudian juga bahkan tidak hanya itu, ketika kita masih punya persediaan dan kemudian itu harusnya terserap oleh pasar, kemudian justru ada jutaan impor garam dari luar negeri. Nah, ini kan betul-betul membuat petani menangis ini Mas Hersu. Iya. Nah, cuman kita mengingatkan sekali bahwa banyak orang lain yang dulu banyak orang, bukan orang lain saya kira, banyak orang yang pada awal Pak Jokowi mau nyapres itu selain terpukau oleh kesederhanaannya, keluguannya, kan juga dengan semangatnya untuk menghilangkan berbagai impor. Kan. Pada waktu itu kan Anda ingat ya bagaimana beliau mempertanyakan itu dengan gagah perkasa, termasuk salah satu pidatonya kalau nggak salah di alma maternya, di kampusnya, di UGM ya pada waktu itu. Bagaimana mungkin semuanya kok impor gitu tuh, dan orang pada waktu itu terpana dan memberi aplaus pada Pak Jokowi. Nah, sekarang ini Pak Jokowi kan sudah masuk tahun periode kedua, jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya tidak bisa membenahi dan menunaikan janji-janji politiknya yang dulu diucapkan pada awal kampanye. Iya, kita ingat bagian dari nawacita kan ya Mas Hersu. Iya. Oke, saya kira itu perbincangan kita pagi ini dari meja redaksi gitu ya. Ada beberapa catatan yang saya kira menarik, yang masih perlu diklarifikasi, dan juga dari Pak Jokowi ini perlu Pak ditagih janjinya. Dan kita ingatkan, jangan lupa bahwa kemarin Pak Jokowi ketika merespon pernyataan dari Bu Yana Rabas berjanji mulai bulan ini atau setidaknya bulan depan itu akan merampas HGU yang ditelantarkan. Kita harus selalu mengingat-ingat itu karena janji itu adalah hutang. Jadi kan gitu ya, kalau tidak dipenuhi, kalau orang Islam nih Mbak Agi, hutang itu katanya ketika pertama kali dikubur itu kita yang ditagih pertama kali itu soal hutang loh. Kan Anda ingat, kenapa kemudian ketika setiap kali pidato jenazah gitu, keluarga kan selalu diminta untuk menyampaikan pidato. Ditanyakan. Kalau ada yang salah, yang minta maaf, dan kemudian kalau ada utang piutang, tolong disampaikan ya. Karena itu akan menghalangi dia dikubur. Betul. Dan hutang itu tidak hanya berupa materi seperti itu, tapi juga berupa janji ya Mas Hersu. Iya, janji itu harus ditepati gitu ya. Karena saya tidak menuding orang Pak Jokowi munafik, nggak boleh, nanti saya kena delik itu. Tapi kalau dalam Islam kan disebutkan bahwa ciri-ciri orang munafik itu kan katanya kalau berjanji dia tidak tepati, kalau diberi amanah dia tidak diberi amanah dia tidak memanah, terus kalau dia kayak saya lupa ada 3 itu kalau nggak salah, tiba-tiba blank gitu. Ada 3 ya ciri-cirinya, salah satunya itu tadi adalah kalau dia berjanji dia tidak ditepati. Oke. Saya kira itu saja perbincangan kita pada kali ini Mbak Agi, dan saya Subnu Arif dan saya Agi Beta. Sampai jumpa lagi pada Off the Record berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.